Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Pratama Hardian dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah semester 5 Unit 5. Hari ini saya akan menganalisis data Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang dengan indikator kemiskinan dan indeks pembangunan manusia. Untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Langsung saja ke pembahasannya, yaitu yang pertama, analisis perbandingan variabel kemiskinan di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang. Indikator kemiskinan yang akan diukur dalam penelitian ini adalah presentase penduduk miskin dan indeks kedalaman kemiskinan. Kemudian variabel-variabel yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, angkatan kerja, perumahan dan lingkungan, serta anggaran pendapatan belanja daerah. Berdasarkan tabel, terdapat dua domisili dengan jumlah kemiskinan paling besar, yaitu Kabupaten Aceh Tamiang dari tahun 2016 hingga 2020 yang memiliki lebih dari 4.000 jiwa. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang juga mengalami peningkatan, dan pada 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Penyebab masalah kemiskinan ini adalah kekurangan dalam kesejahteraan. Upaya untuk mengatasinya juga telah dilakukan, antara lain dengan menyediakan beberapa kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, perluasan kesempatan kerja, dan pembangunan pertanian, serta membuat tim koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengukur kebijakan, kemudian membuat program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang. Sedangkan di Kota Langsa, tingkat kemiskinannya lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu dari tahun 2016 hingga 2020 sekitar 1.000 lebih jiwa, dan setiap tahunnya mengalami penurunan. Penyebab kemiskinan karena adanya perbedaan data antara BPS dan instansi, serta lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan. Kemudian pemerintah Kota Langsa melakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk melakukan penanggulangan kemiskinan, serta melakukan pembangunan infrastruktur untuk memperluas kesempatan kerja dan membuat program-program penanggulangan kemiskinan. Yang kedua, analisis perbandingan indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia terdapat 3 indikator utama, yaitu indikator kesehatan, tingkat pendidikan, dan indikator ekonomi. Pengukuran ini menggunakan tiga dimensi dasar, yaitu lamanya hidup, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Berdasarkan tabel, terdapat 2 domisili dengan indeks pembangunan manusia tertinggi dari tahun 2016 hingga 2020, yaitu Kota Langsa dengan presentase 70% dan mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Sedangkan di Kabupaten Aceh Tamiang lebih rendah dari Kota Langsa, yaitu 67,41%. dan mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena terdapat 3 indikator utama, yaitu tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat ekonomi. Jadi ketiga unsur tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya. Maka jika nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Untuk melakukan peningkatan, maka pemerintah daerah harus memperhatikan 3 unsur indeks pembangunan manusia tersebut, seperti kesehatan, pendidikan, serta standar hidup, walaupun
sumber daya alam yang ada di daerah tersebut sangat besar. Sekian